tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin, Kementerian Pertanian di bawah Komando Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terus berupaya mengawal bersama kinerja pemerintah menuju Indonesia maju. Sejumlah terobosan cerdas pun dilakukan Kementerian Pertanian lewat berbagai program menuju pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Program tersebut diantaranya Kostra Tani atau Komando Strategis Petani, memadukan kemampuan teknologi informasi bernama AWR. Pelayanan dana pinjaman kredit usaha rakyat juga menjadi strategi memandirikan petani. Dana KUR diberikan agar petani mampu mandiri memiliki alat mesin pertanian serta prasarana dan sarana pertanian, di mana serapan kredit usaha rakyat pertanian sampai Desember tahun 2020 mencapai 51 triliun rupiah. Saya ingin mengingatkan kita semuanya bahwa di tengah pandemi, sektor pertanian telah menyumbang yang tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang dalam posisi mengalami perlambatan. Berdasarkan data BPS mencatat nilai ekspor pertanian pada periode Januari hingga Oktober 2020 mencapai 359,5 triliun rupiah atau meningkat 11,6%. Langkah terobosan Menteri Pertanian lainnya diwujudkan dalam konsep food estate. Dalam program ini, Kementerian Pertanian bersama dengan Pemda akan memberdayakan lahan-lahan yang belum digarap secara potensial untuk dijadikan lahan produksi tanaman pangan, diantaranya kawasan Kalimantan Tengah seluas 30.000 hektar, Sumatera Utara seluas 1.000 hektar, serta Nusa Tenggara Timur seluas 5.000 hektar. Kerja keras tak pernah mengkhianati hasil. 21 November 2020, Kementerian Pertanian meraih penghargaan dari Komisi Informasi Pusat atas capaian sebagai Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2019. Masih di bulan yang sama, tepatnya tanggal 27 November 2019, Kementerian Pertanian meraih penghargaan Top Digital Implementation on Ministry 2019. Tanggal 13 Desember 2019, Kementerian Pertanian berhasil meraih kembali penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK Nasional oleh Menteri Pan-RB. Selanjutnya, 21 Februari 2020, Kementan berhasil menerima penghargaan dengan kategori AA sangat memuaskan pada penganugerahan pengawasan kearsipan tahun 2019 oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. 21 Juli 2020, Kementerian Pertanian mampu mempertahankan penghargaan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas pengelolaan anggaran selama 4 kali berturut-turut. Tak berhenti sampai di situ, pada tanggal 26 Agustus 2020, Menteri Pertanian mendapatkan penghargaan berupa sertifikat bertajuk Aksi Nasional Pencegahan Korupsi ANPK dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. 18 November 2020, Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Syahrul Yassin Limpo juga berhasil meraih penghargaan pengelolaan barang dan jasa 2020 dengan kategori paling transparan. Penghargaan ini diberikan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP. 25 November 2020, Kementan meraih penghargaan sebagai Badan Publik Kementerian paling informatif dari KIP Award 2020. Last but not least, prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh Kementan yang berhasil meraih pelayanan publik terbaik untuk inovasi Indonesia Quarantine Full Automation System atau IQ-FAST pada penganugerahan Top Inovasi Pelayanan Publik 2020 yang digelar oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB. 1 Desember 2020, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dianugerahi penghargaan dedikasi dan pengabdian tanpa batas dalam acara Gatra Awards 2020. Menteri Pertanian mendapat apresiasi besar sebagai menteri yang mampu mendorong ketahanan serta ekspor pangan selama pandemi COVID-19. Tanggal 15 Desember 2020, Kementerian Pertanian dianugerahi penghargaan KPPU Award tingkat pusat untuk kategori kemitraan 2020 oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dan I am the champion. Ya, Kementerian Pertanian the champion kan gitu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan.
keluargamu. Petani sejahtera, bangsa berjaya, Indonesia merdeka. Bertani itu mulia, bertanam apa saja. Bertani itu mulia, tanam apa saja di lahan kota dan desa. Yo ayo bersukaria, saat tanam atau panen tiba. Kebun padi sampai hortikultura, dari ujung sampai ke Badangka. Yo ayo bersukaria, saat tanam atau panen tiba. Kebun padi sampai hortikultura, dari unggas sampai ke Badangka. Petani sejahtera, bangsa berjaya, Indonesia merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat RPC, dimanapun Anda berada, melalui 88,6 FM RPC, medianya Petani Indonesia. Pagi ini menghadirkan ke ruang dengar Anda, yaitu Ngopi Tani, ya, ngobrol pintar petani. Dan juga Sobat RPC bisa mengikuti melalui streaming YouTube di RPC 886 FM atau juga di Facebook dan Instagram Sobat RPC. Halo Mbak Usi, selamat pagi. Selamat pagi, Kakak Yanti. Pagi ini cerah sekali ya, Banget, banget ya. karena temanya juga sangat menarik nih, Mbak. Sangat menarik. Iya. Kemudian narasumbernya juga milenial gitu ya. Iya. Heeh. Kita Dan selalu sesuai dengan tema kita, ngobrol pintar petani. ya. Petaninya Pintar pintar. sekali ya. Iya. Betul sekali. Mhm. Ya, kita masih berada di masih di pandemi COVID-19 ya, Mbak Usi ya. Nah, tentunya kita mau tidak mau harus tetap berdampingan dengan COVID-19, Iya. gitu ya. Dalam Aktivitas sehari-hari. aktivitas kita sehari-hari. Bahkan di saat pandemi ini justru mereka yang ada di rumah timbul ide-ide yang justru membawa keberkahan gitu ya. Iya. Istilahnya membawa keberkahan kan Iya, ya. iya. Di saat yang sulit, tapi ternyata ada hal yang lahir gitu. Peluangnya. Peluangnya. Selalu ada peluang Betul. di balik musibah. Iya. Ada peluang di balik musibah ya. Dan kita juga merasa diuntungkan nih, Kak Iya. Yanti, karena apa? Kita harus beraktivitas di rumah. Betul. Kita harus tetap waras istilahnya ya, Betul. untuk tetap sehat. menikmati ya, supaya imun kita tetap terjaga. Tetap Biasanya terjaga. Kak Yanti apa sih aktivitasnya? Selama pandemi kan kita juga terbatas gitu ya untuk melakukan aktivitas di luar gitu. Jadi memang saat di rumah itu kepikiran juga. Tadinya saya juga punya kalau kebun enggak punya, tapi punya tanaman yang asal aja gitulah gitu ya. Tapi begitu ini saya juga kalau misalnya tanaman ini aku rawat gitu ya. Terus apalagi sampai menambah yang varietas baru gitu ya, tanaman baru gitu. Kayaknya lebih indah, terus bikin betah di rumah. Gitu ya. Karena yang kita lihat juga makin berbeda, makin cantik gitu. Nah, saya mulai tuh lihat-lihat gitu kan, bunga-bunga yang
nggak usah yang mahal dulu lah gitu. Iya. Yang enak dipandang aja tapi murah gitu. Ya, makanya saya mulai walaupun hanya sedikit gitu ya. Awalnya sih kita nggak langsung beli gitu. Lihat dulu tempat teman gitu kan. Ada Studi nggak banding ya. yang bisa diminta anaknya gitu. Itu dulu tadi ya Mbak Osi. Jadi ya itu, jadi apa namanya, di rumah agak bertambah sedikit gitu. Lama-lama menjadi bukit. Lama-lama menjadi bukit. Nah, itu. Nggak ada tempatnya. Betul. Tapi tempatnya terbatas gitu. Nah, Kalau Mbak Usi juga sama ya? sama seperti itu juga kan? sih Mbak. Tapi alhamdulillah ya, berbeda dengan Kak Yanti nih. Kalau di saya karena lahannya terlalu luas. Jadi pengen nambah terus. Itu kesempatan yang jangan disia-siakan gitu ya. Tempat yang sudah luas gitu kan. Jadi harus betul. ya ditambah yang lebih banyak. Jadi kita siapa tahu ke depannya bisa lebih menghasilkan gitu. Iya, Nggak betul. cuma dipandang saja gitu. Siapa tahu ada peluang di balik itu. Itu ada peluang di balik itu. Nah, cocok banget nih dengan seseorang yang kita datangkan nih di tengah-tengah kesibukannya yang luar biasa. Masih sama Mbak. Tentang tanaman hias Tanaman juga. hias. Ini dia nih pengusaha pintar. Pengusaha pintar. Tapi nekat. Nekat. Karena nekatnya itu. Iya. Karena nekatnya itu menjadikan berkah bagi beliau gitu ya. Dan bukan hanya untuk beliau saja, tapi orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya Kita juga. mau tahu sejauh mana kenekatan beliau ini ya. Oke, pasti Sobat RPJ juga penasaran nih. Iya. Siapa sih Mbak beliau ini Mbak? Oke, Mbak Osi. Silakan diperkenalkan siapa sih narasumber kita pada pagi hari ini. Kita tampilkan, kita undang nih Mbak Fani Irawan Putri, owner Ray Garden and Pottery. Halo, selamat pagi. Halo. Kedengeran nggak? Jelas sekali. Iya. Cerah sekali ya, sesuai dengan narasumbernya pagi hari ini. Halo Mbak Fani. Halo, tuh banyak foto. Ya. Hasil karya loh ini. Iya. Menarik sekali. Wow. Luar biasa nih. Mbak Fani bisa diperkenalkan dulu ke Sobat RPC yang saat ini sedang menyaksikan, ikut ngobrol ya di Facebook kita 886 FM, juga di YouTube di 886 FM, di Instagram Terima juga kasih Sobat udah RPJ bergabung hari ya. ini. Iya. Sampai ketuker-tuker nih, Mbak. Facebook juga Sobat RPJ. Iya. Nanti yang mau tanya-tanya juga bisa ya di akhir mungkin ya, melalui 0812 8388 7117. Ya. Juga live chat di YouTube. Ya, betul sekali. Silakan Mbak Fani. Sobat RPC. Saya Fani Irawan Putri. Sekarang usaha saya itu tanaman hias sih tepatnya ya, bukan buat yang tanaman pangan gitu-gitu ya, untuk mempercantik mata dan di rumah. Terus aku juga jual, ada usaha bikin pot, landscape, vertical garden, terus maintenance, rental tanaman ke kantor-kantor juga, gitu. Ternyata usahanya luar biasa Mbak. Iya, pokoknya yang berhubungan dengan tanaman hias. Yang berhubungan dengan tanaman hias. Betul. Semuanya ada. Semuanya ada. Nah, ini kenapa sih Mbak? Ini kan latar belakangnya nih setelah saya investigasi secara mendalam. Latar belakang pendidikan komunikasi S1-nya. S2-nya marketing. Bisa-bisanya nyasar ke pertanian.
Ini terlalu nekat atau Iya, terlalu bagaimana nekat ini? atau gimana ini? Iya, Iya. Mbak Fani. Jadi aku Gimana memang itu ceritanya? sangat ini ya, sangat mendalami bidang marketing dan sangat menyukai bidang marketing gitu ya. Ya alhamdulillah sih waktu kerja sih selalu mendapatkan reward sih ya. Wah, luar biasa Gitu ini. ya. Tapi memang saya suka, tapi saya nggak bisa lebih ke business to corporate gitu ya negosiasinya. Kalau disuruh jualan ke customer itu justru malu-malu. Justru saya sebaliknya sekarang jualan ke customer gitu. Balik lagi ternyata setelah saya geluti adalah segala sesuatunya itu based on our passion ya. Ternyata aku punya passion, aku punya hobi yang aku dalamin lah istilahnya ya. Aku seriusin gitu dan ternyata ini sangat menyenangkan gitu hobinya, tidak membosankan gitu. Hobinya juga masih baru sih, dari 2017 aku mulai nanam. 2017 ya. Iya. Ini sambilan atau pekerjaan sambilan atau sekarang ini menjadi main. Nekat kan Mbak? Iya. Padahal dulu Nekat banget. Bangkir ya. Bisik-bisik aja bangkir. Dengan keras-keras. Dulu saya di BUMN kebetulan. Salah satu bank. Gitu. Senekat itu ya Mbak ya? Senekat itu ya? Iya. Dulu tuh awalnya itu pas cuti hamil anak aku sih. Aku mulai belajar tanaman gitu ya, koleksi-koleksi tanaman. Terus aku mulai perbanyak tanaman dari almarhum bapak saya. Oh ternyata menyenangkan gitu. Aku bisa spend waktu yang dimana saya nggak lagi pumping atau gitu ya, menyusui gitu ya, untuk menanam gitu kan. Terus saya mulai posting-posting di Instagram pribadi saya, terus teman-teman kantor komen gitu. Kan lo nanam, iya gitu. Gue mau dong pesen tanaman apa gitu kan. Pertama kan bingung gitu, kok ada yang beli tanaman sama aku gitu kan. Karena biasanya kan kita beli tanaman di pinggir jalan atau misalnya kita pergi ke Ragunan gitu kan. Terus ya apa aja tanaman yang lucu buat meja katanya. Oh ya udah akhirnya aku bikinin satu tanaman kecil yang ternyata pas aku kasih ke mereka mau bayar. Aku sampai bingung bayarnya berapa gitu. Ya udah 35.000 aja gitu kan. Modal pot sama si Sansevieria gitu waktu itu. Terus dari situ aku mulai posting sih tanaman-tanaman aku, terus banyak yang likes gitu sampai akhirnya IG tersebut aku jadikan nama dari aku pisah deh IG tanaman aku gitu. Belum jualan waktu itu, cuman posting aja, ternyata banyak yang follow dan banyak yang likes sampai akhirnya aku switch untuk ayo deh IG ini aku pakai buat jualan gitu. Tahun berapa itu mulai Mbak Fani? 2017. 2017. Awal benar-benar posting dijual barang itu Oktober 2017. Gitu. Pada saat itu adalah aku memposting Monstera variegata, harganya cuma 50.000. Wow. Sekarang satu daun udah hampir 2 juta. Iya, sekarang satu daun 2 jutaan kan? Sekarang harganya. Iya. Waktu itu aku posting 50.000 gitu. Untuk salah satunya adalah ternyata aku menjalani sistem marketing strategi yang aku pelajari di kantor gitu aja sih sebenarnya, kayak ternyata faktanya bisa diterapkan di sini gitu. Terus aku bikin kayak promosi lah ya sebenarnya itu untuk men-attract customer gitu kan. Monstera variegata 50.000, oh ini toko ini murah nih gitu kan, saya dapat semua orang-orang. Iya, Pada saat itu pasarannya itu sekitar 150, 200 kalau nggak salah. Oh my god. Sekarang berapa Mbak Osi? Wow. Andai waktu bisa diputar kembali. Ya, betul. Iya, betul. Jadi dari tahun 2017. Dari hobi sih. 2017. Dari hobi ya. Dari hobi. Atau hobi atau bukan ini, Mbak? Hobi atau bukan ini? Maksudnya? Tanaman hias ini hobi atau hobi ya?
hobi yang ternyata aku jadiin bisnis gitu. Itu Asik awalnya banget. hobi Mbak Usi. Awalnya Jadi hobi. sekarang ini aku jualan tanaman, Mm-mm. aku jualan pot juga kan ya. Tapi ada banyak banget tanaman yang nggak dijual karena aku suka. Jadi nursery-nya itu bisa di Oh, depan Dede. rumah mama. Oh, Didi, ya. Nah, yang ODD itu biasanya aku nggak posting sih, karena kan nanti kan kok nggak dijual tapi diposting, banyak banget yang Ya, komen kayak betul. gitu. Soalnya Jadi kalau bener, diposting pasti akan ada yang nawar gitu ya. iya, gitu. Betul. Jadi antara kadang-kadang jual, aduh sayang, aduh potong nggak ya gitu ya. Tapi lagi butuh banget ya, potong deh. Dijauh-jauhkan dari gunting. Iya. Iya. Jadi kadang berlawanan ya, pingin posting karena bunga ini cantik gitu. Tapi nanti kalau diposting pasti ada yang Nanti nawar ditawar, karena ada yang iya. lihat gitu ya. Betul. Ini dalam perjalanannya membangun usaha di dunia pertanian, padahal basicnya tidak di pertanian. Menemuin kendala nggak Mbak Fani? Gimana Banyak. sih cara memupuk yang baik, kemudian ada Banyak. hama nih, itu belajarnya di mana itu? Iya. Balik lagi ya, yang pertama, aku banyak banget lakuin banyak kesalahan ya, saat cacat, terus nanti akar busuk, batang busuk, oh ternyata harus begini gitu ya, itu semua proses by learning. Makanya kalau ada customer bilang, aku kapok nanam, jangan kapok gitu. Saya juga banyak ngelakuin banyak kesalahan di awal-awal gitu. Bahkan sampai sekarang misalnya ada dari 20 tanaman, mungkin cuma 19 yang berhasil gitu. Pasti ada satu. Awalnya sedih, lama-lama biasa Mbak, benar. Udah nggak pakai sedih lagi kalau udah gagal, ya udahlah, mungkin bukan rezeki gue, gitu. Terus balik lagi yang kayak akhirnya dia juga makhluk hidup kali ya, mungkin aku yang harus banyak belajar gitu, atau mungkin terlalu basah. Kalau masalah pupuk, saya nyobain hampir semua pupuk, tapi balik lagi aku lebih suka yang organik Mbak Usi. Ya, Iya. pilihan yang tepat. Iya, yang organik aja deh. Gitu. Padahal organik itu tantangannya luar biasa, Luar Mbak. biasa. Tidak secepat hasil dengan menggunakan produk yang anorganik. Betul. Iya. Tapi Mbak Fahri tetap menggunakan yang organik gitu Iya, ya. karena kalau memang mungkin misalnya memikirkan untuk- jangka panjang. Iya. Kalau untuk pertumbuhan 0 sampai 2 bulan pertama aku pakai produk kayak root grow gitu apa, yang untuk pertumbuhan akar gitu ya, itu pakai memang ada boosternya. Tapi setelah itu aku biasa cuma pakai ada namanya pupuk kita Vertibio namanya. Nah itu kita kerjasama sama, saya bisa ngambil ada di daerah Semarang, saya ambil di sana. Gitu. Karena kalsiumnya itu udah pas lah buat aku gitu ya. Apa nutrisinya ada kalsiumnya buat batang sama batang kayak batang daun, batang utamanya gitu kan. Terus ternyata dia mengandung oksigen apa segala macam, ya udahlah ini bagus kayaknya gitu. Cukup lah ya. Gitu. Nah, sebelum pupuk yang dari Semarang itu, berarti Mbak Fani kan pernah gitu ya, pernah memakai pupuk yang lain yang mungkin ke tanaman kurang bagus gitu sebelumnya. Banyak. Justru menurut aku produk tidak boleh menjelaskan satu produk sebenarnya. Tapi menurut aku produk-produk yang kimia itu terlalu keras kadang-kadang. Jadi takarannya kalau mau dipakai, kalau memang teman-teman pakai itu yang takarannya biasanya saya kurangin setengahnya dari takaran aslinya, airnya dibanyakin. Jadi kita sekalian kayak ngetes, oh ini bisa nggak pakai ini, daunnya bakal gosong nggak gitu kan? Karena kadang-kadang kan ada yang kita siram campur langsung ke air gitu kan, nggak kita siram ke media tapi langsung kayak pakai sprayer gitu, atau misalnya pakai yang alat yang besar gitu kan. Kalau aku kan udah pakai itu tuh, jadi obatnya udah dicampur pasti kena daun, kena batang. Nah tanaman hias itu kan cantiknya itu kan di daun gitu kan, gitu. Jadi biasanya kalau daun gitu ya, atau daun dimakan ulet gitu kan. Kalau ulet gitu-gitu aku biasanya tinggal diambil aja sih, nggak pakai obat. Karena
Jadi inspeksi terus nih Mbak Fani Iya. di kebun ya. Obat-obat hama itu membuat daun kering. Mhm. Iya, karena beberapa obat hama itu membuat daun kering dan dia merusak kayak klorofilnya gitu. Mmm. Kalau sepengalaman aku ya. Jadi, misalnya sebelum musim hujan saya biasanya semprot hama, kok daunnya semua jadi kayak lemes, terus hijaunya jadi bintik-bintik gitu kan. Kenapa ya? Oh ya udah deh mulai sekarang, sebisa mungkin saya mengurangi, nggak seperti buah kali ya, kalau buah gitu itu lebih kuat, batangnya lebih gede gitu ya. Mhm. Saya banyak mengurangi pemakaian, anti hama. Selama itu masih bisa dilap pakai tisu, aku lap Iya. aja pakai tisu. Oh ya, ulet aja diambil langsung gitu Mbak Iya, Fani gitu, mhm. nggak Iya. langsung disemprot gitu ya? Enggak sih pakai teriak-teriak sih kalau aku yang ngambil. Saya kira Mbak Fani langsung ini Kalau cacing berhasil aku gitu ya. berani, kalau ulet oh tidak. Soalnya kan banyak yang berbulu gitu, terbayang gitu loh Mbak Fani ngambilnya gitu kan. Tapi langsung aku gunting udah nggak pernah pakai basa-basi, Mbak. Oh gitu. Pakai teriak dulu baru gunting gitu ya? Pakai teriak langsung 1 daun hilang, bye. Padahal harga tanaman hias itu per daun ya sekarang. Iya. Enggak, aku ngeledek aja, enggak bercanda. Enggak harus per daun semuanya. Jadi nanti setiap lihat daun baru uang gitu. Bercanda. Kebayang ya. Jadi pokoknya memberanikan diri jangan sampai kepotong ini daun gitu. Iya. Iya. Waktu itu Luar banyak biasa sih pas ya. aku mau resign semua pada nanya, "Ngapain sih resign?" gitu kan. Nah, Udah bagus apalagi namanya ibu aku gitu kan ngebayangin aku. Ya istilahnya mereka udah tahu lah perjuangan aku gitu, aku maksa S2 gitu kan, aku benar-benar nabung gitu, bapakku bantuin gitu kan, terus sampai akhirnya, sempat diajakin dari awal tuh pindah ke kebun papa gitu kan, "Ayo ngurusin jamur saya," tapi saya passion-nya tuh enggak, pokoknya saya mau nyari uang sendiri di Jakarta gitu. Akhirnya saya yang tersisa sendiri di Jakarta, mereka semua udah pindah ke Bogor kan. Ke kebun orang tua usaha jamur, tapi saya tetap mau di sini. Tetap di Jakarta ya. Keluarga Sampai yang lain jadi sudah saya cuma yang lain udah ngurusin kebun papa saya. di Bogor. Nggak jauh sih di Ciawi kan dekat. Iya. Di Ciawi ternyata tidak jauh dari Di RPJ. belakangnya Gumatis itu. Oh, Nanti kita harus ke sana. ternyata dekat sekali. Main-main ya. Pasti Mbak Fani. Jadi begitu Kak Iya. Yanti, ternyata nekatnya seperti itu. Nekatnya seperti itu. Dari bangkit, Ya. jatuh bangun ya, bagaimana mengenali tanaman, ini butuh apa, dicobain semuanya, ada hama apa yang harus dilakukan, dicoba juga. Luar biasa. Luar biasa ini, nekatnya itu Apa luar sih biasa gitu. yang memotivasi sampai nekat begini? Senekat itu gitu ya. Motivasinya waktu itu memang aku pengen jagain anakku sih, pengen punya waktu lebih untuk keluarga lah intinya. Terus pengen punya waktu lebih untuk keluarga, terus ya ternyata sebenarnya itu kan sesuatu yang saya juga sampai sekarang tuh masih amazed gitu loh, kenapa ini bisa ada gitu kan. Kenapa saya bisa sampai keluar kantor gitu kan, udah kerja dari umur 21 tahun gitu kan. Sampai karir-karir saya tinggalin gitu kan. Ternyata bekerja usaha yang saya lakukan ini kayaknya alhamdulillah udah cukup membawa berkah buat aku gitu ya. Aku Masya Allah. lebih tenang satu. Banyak sama anak-anakku kan alhamdulillah. Terus merasa bahwa gini, ketika ada kendala kok kayaknya ada aja selalu jalannya gitu. Termasuk anak-anak tim aku gitu. Apa karena memang aku disuruh berdagang itu supaya aku bisa banyak menolong orang. Gitu-gitu loh, Bu. Yes. Ya lebih balik lagi ke ini sih. Ke batin ya. Semua tuh nggak bisa dipikir dengan kayak
rasional ya kalau menurut aku ya. Tiba-tiba ya kok kayak saya doang gitu kayak ngerasain. Kadang-kadang ngomong sama suami gini, yang aku lagi butuh ini nih gini misalnya. Terus dia bilang apa atau misalnya kok hari ini kok agak sepi ya. Terus adalah beberapa doa yang kita doa atau apa tenang-tenang atau apa posting istilahnya berikhtiar terus ya. Ada aja gitu Mbak jalannya Mbak. Gitu. Jadi langsung ngerasa kayak kalau di kantor itu ada masalah tuh kayak pressure banget gitu. Apalagi kebayangkan di bank gitu kan, target yang dikejar itu triliunan gitu kan. Dengan 1 unit doang tuh rasanya, oh tidak, saya mau pecah rasanya kepala. Dan tekanannya itu beda, karena mungkin yang dilakukan sekarang dengan hati senang aja gitu. Betul. Dari situ ternyata ya. Jadi lebih menikmati hidup. Lebih menikmati hidup. Awalnya ingin dekat dengan anak gitu kan. Kemudian sampai suami juga suka iri sih kayak kamu enak banget ya hunting atau misalnya ke petani kan aku suka hunting ke petani ya kan. Suka lama-lama ngobrol sama petani yang kadang-kadang orang ngerasa lo kalau orang yang mungkin kantoran mungkin nggak berbetah-betah waktu. Kalau saya malah senang gitu ya ngobrol sama mereka, merasa kayak jadi mamang-mamang juga gitu kan. Iya betul. Kayak sejiwa gitu loh. Ya. Dapat ilmu juga ya. Iya, terus langsung enak banget ya gitu, udara sejuk gitu kan. Tempat-tempat yang aku hunting kan pasti jauh-jauh kan. Betul. Iya. Jadi kadang-kadang suka cuti gitu, aku ikut dong, ya udah cuti gitu. Aku lagi mau kemana nih hari ini? Atau kalau aku lagi ke Ciawi ngebon gitu, dia pasti ikutan. Terus dia bilang dia pasti nyelutuk gini, enak banget ya kerja kayak kamu gitu ya. Gitu. Apakah akan menjadi orang nekat selanjutnya? Sepertinya Mbak, gitu. Enggak. Dalam proses membangun bisnis nih Mbak Fani, pernah tidak merasa di posisi yang paling rendah dan ingin menyerah? Pernah nggak di posisi itu? Sampai saat ini, alhamdulillah belum Mbak. Gitu. Semangat Jadi biasa. Iya. Jadi hikmahnya saya kerja kemarin juga ya terima kasih gitu ya untuk kantor saya sebelumnya. Betul. Jadi kan pasti kan setiap gajian aku belanja tanaman gitu kan. Setiap gajian aku jajan tanaman. Setiap gajian udah nggak ada tuh istilahnya uang tersisa buat aku taruh di tabungan, mungkin tabungan anak doang gitu ya. Aku belanja impor. Jadi kayak mungkin itu adalah modal yang diinvestasikan ke dalam bentuk barang gitu ya. Barangnya itu bergerak, jadi istilahnya ya itu namanya bisnis. Setelah itu kan baru ini bisnis itu berjalan nih. Ada perputaran modal gitu ya. Bedanya kalau mungkin bisnis yang butuh orang bisnis ada punya modal gitu. Kebetulan kan saya tidak ada gitu ya. Nah, saya mendapatkan modal itu alhamdulillah dari gaji, bukan pinjaman gitu kan. Jadi justru titik terendahnya itulah pada saat bukan titik terendah yang ngerasa kayak duh uangnya udah habis aja nih lagi beli pot gitu kan, padahal uangnya muter. Tapi 10 hari kemudian saya punya uang gitu kan, karena kan ada muter terus. Nah dari situ saya ngelihat dari perputaran itu, saya mulai targetin gitu ya, tiap bulan kok naik terus gitu. Terus modalnya tapi nggak terlalu besar naiknya, tapi income yang masuk itu lebih gitu kan. Dari situ saya mulai itu, oh ternyata modalnya sekitar 50 bisa dapat keuntungannya 50 lagi gitu. Plus jual tanaman juga akhirnya kan. Oh ini sepertinya aman gitu kan, aman untuk saya resign gitu. Mulai kayak setting target kapan resign, tapi ketika udah waktunya langsung self denial, ya kan? Tunggu THR dulu gitu kan. Comfort zone ya, kalau aku bilang kantor itu kan comfort zone gitu kan. Tiap bulan udah pasti tahu aku dapat gaji, aku bisa bayar A, B, C gitu. Tapi bedanya aku dapat gaji di kantor, kenapa lebih cepat habis dibanding uang Regarden ya gitu akhirnya. Itu yang sudah dirasakan Mbak Usi. Ternyata ya. Berkahnya di situ juga Mbak. Berkahnya seperti itu dan memang tidak ada yang kebetulan gitu ya.
Sudah direncanakan Sudah sejak direncanakan. beliau bekerja. Betul. Jadi uang yang didapatkan digunakan sebagai modal. Betul. Iya. Suamiku bilang, kan baru gajian ya? Aku sering minta uang dong, kan baru gajian. Aku kemarin beli tanaman gini-gini, aduh dia diem aja, ini beli tanaman mulu nih. Sekarang dia bilang sama saya, oh saya udah ngerasain hikmahnya gitu. Oh ternyata yang kemarin kamu lakuin itu enak, ternyata punya hasil ya, kata dia gitu. Terbukti sudah. Terbukti. Iya. Karena waktu itu pernah beli satu tanaman termahal saya, itu harganya itu ya lumayan lah ya, dapat motor gitu ya, 10 jutaan gitu ke atas. Cuma itu tanaman termahal saya yang pertama. Terus suami saya nanya, berapa harganya? Dia tahu itu harga barang mahal gitu. Aku bilang, ini baik nih orang, aku bohong sih sebenarnya. Tapi saya nggak bisa bohong lama sama dia gitu kan. Dapat dari petani harganya cuma 7 juta. Hah? Masa sih, kata dia gitu kan? Iya bener, tapi ya kayak 2 hari kemudian bilang, ya kemarin sebenarnya dapatnya ini cuman boleh ngutang gitu. Boleh bayar 3 hari lagi gitu. Oh ya sisanya. Ya kata aku, dia udah tahu lah, misalnya aku tuh akan, kalau aku pengen apa, aku pasti semangat buat itu, dapetin itu. Gitu. Mungkin ini strategi juga. Iya. Di awal mau resign gitu kan, dengan penuh perhitungan juga Mbak Usi. Begitu modal cukup gitu kan. Nah itu yang mulai diputar. Mbak Usi, Mbak Itu dia. Yuni ya? Yanti. Mbak Yanti, iya. Iya. Buka Tokopedia, terus Tokopedianya itu 1 tahun pertama sepi, percaya nggak? Tapi aku percaya banget, yakin. Memang saya nggak terlalu ambisius ya. Saya bukan nggak terlalu ambisius, maksudnya gini, saya punya ambisi tapi saya nggak ngoyok gitu. Betul. Saya punya target tapi saya kembali lagi semua terserah Allah gitu kan, pasti semua udah diatur, saya yakin selama pokoknya kita usaha gitu ya. Makanya saya nggak pernah mau menjelekkan seller lain, penjual lain, saya tidak pernah mau menjelekkan petani. Misalnya petani lain kan, kita kan namanya kompetisi udah banyak banget hari ini kan. Pokoknya saya menjadi diri saya sendiri aja. Ketika orang ngapain, saya nggak perlu jadi mereka gitu loh. Karena saya banyak melihat hari ini, ketika si A ngelakuin ini, si B ngelakuin ini, si akhirnya saya juga lucu sih ngeliatnya, ini kan lebih kayak, bukan kayak petani zaman dulu gitu ya. Ini kayak udah kenal Instagram, kita udah terkena dengan dunia milenial saat ini gitu ya. Akhirnya kompetisi itu kalau kitanya nggak waras jadi nggak sehat gitu kan. Iya, betul banget. Harus bisa mengontrol ya Mbak ya. Mengontrol dan aku kalau bisa aku nggak kalau bisa aku ngelihat cuman senyum aja, atau misalnya nggak perlu komen. Ada yang menjelekkan kita juga ngerasa, oh dari dulu bisnis nggak pernah. Dari dulu bisnis ya begitu, bener nggak Mbak? Kita bikin A, nanti nggak lama yang perusahaan lain bikin si A juga gitu kan. Iya, betul. Kayak air Aqua-nya ada berapa banyak gitu kan, ada Fit, ada Ades, ada apa gitu. Iya, di ini anak aku ikutan nongol nih. Ini siapa? Hai. Jangan-jangan namanya Ray nih. Oh, Ray itu suami aku. Oh. Jadi sebenarnya semua orang mikirnya, oh itu Ray Garden itu nama suaminya ya, bukan sebenarnya. Jadi waktu itu tanaman pertama aku namanya Monstera kan. Sebenarnya bukan tanaman pertama sih ya, salah satu tanaman awal-awal aku lah ya. Kan aku dulu mainannya Anthurium pertama sebenarnya. Itu ini by the way nongol gak ya di YouTube? Atau suaranya doang. Ada anak aku. Kemarin lagi live sale juga dia pakai kemoceng, Mbak. Jangan Kak. Terus tanaman aku itu terkena sinar matahari pagi dari balik jendela. Terus aku ngeliat, ya Allah cantik banget, daun itu kena cahaya gitu kan. Pantulan ya. Terus itu kan namanya, kalau pantulan bahasa Inggrisnya rays kan, apa kayak cahaya memantul gitu. Akhirnya aku sebut itu Ray Garden, itu dari rays. Gitu. Luar biasa ini.
filosofis. Iya. Ya, padahal nggak ada yang spesial banget, nggak ada. Tapi pas Mengalir ngeliat, aja ya. cantik banget ya, udah namanya Ray Garden aja, kebetulan lagi bikin IG waktu itu gitu. As Oke. simple as that. Iya. Inilah sangat menarik, Mbak Yanti. Jadi idaman banget nih bisnis yang dikelola dari rumah, dikelilingi oleh anak, ya kan, melakukan sesuatu yang kita benar-benar suka dan itu berkembang dengan baik. Masya Allah. Dengan baik, dengan keluarga yang mendukung Alhamdulillah. gitu kan. Iya. Dan menghasilkan gitu, Iya. bahkan menghasilkannya lebih gitu Iya. loh. Yang jadi Alhamdulillah. berkah itu tadi Iya, gitu. betul. Karena awalnya Mbak Fani itu dari yakin. Yakin ya. Iya, dari yakin, dan itu sebenarnya aku nggak bisa measure ya, misalnya nggak bisa ngukur, nggak tahu ini ke depannya mau diukur kayak gimana gitu ya. Cuman maksudnya itu hitungan roughly aja. Tapi kan sekarang kan pada saat itu yang nge-backup aku itu sebenarnya usaha potnya. Nah sekarang usaha pot turun gimana ya kan? Oh ya udah cari ide lagi gitu kan. Oke, berarti kita harus fokus di tanaman lagi. Pot jadi sekunderinya bukan primerinya gitu. Pada saat itu pot itu luar biasa Mbak jualannya. Sebulan itu bisa sampai 2.000 sampai 3.000 pot. Sekarang lagi menurun. Ya 500-700 pot adalah keluar, tapi di luar project ya Mbak gitu. Iya. Ini untuk potnya ada cerita juga nih, Mbak Gimana Yanti. ceritanya? Potnya beliau juga yang merancang sendiri. Oh, Kalau kita biasa beli potnya itu bentuknya kayak gitu-gitu aja ya. Nah, beliau ini ternyata merancang sendiri loh. Merancang sendiri untuk pot yang akan yang dijual itu. Iya. Iya, jadi gini, Gimana itu? sebagian besar pot yang dijual di sini itu awalnya adalah based on scratch tangan aku. Aku tuh orang iseng. Dari dulu itu punya bakat itu setengah-setengah semua. Nyanyi setengah, gambar setengah, ya kan. Multi talent nih sebenarnya ya. Iya. Semua bisa. Karena terus gini, orangnya tuh dulu saya juga suka diving setengah-setengah gitu. Jadi kayak nggak ada hobi yang benar-benar saya tuntaskan gitu kan. Iya, karena ya mungkin itu ya orang Indonesia itu masih orang tua kita itu masih mikirnya sekolah itu udah paling baik gitu kan. Padahal kita punya Formal hobi gitu ya, segala Mbak? macam yang mungkin bisa juga bisa membangun masa depan kita gitu ya. Sampai akhirnya semua itu masih sekarang kadang saya lakukan di luar di waktu luang saya, misalnya salah satunya menggambar gitu kan. Termasuk ngajarin anak saya menggambar. Kadang-kadang saya beli water paint, suami saya ngapain sih kayak gitu. Ya, karena kita punya keisengan gitu kan, punya sesuatu yang kita suka, pengen kita lakuin aja gitu kan. Saya kan orang nggak bisa diem. Termasuk kadang-kadang kalau udah capek banget, udah selesai bikin pot, gambar-gambar pot, sukanya nyanyi sendiri gitu Mbak. Halo juga. Kamu masuk YouTube dulu, Nak. Kamu masuk YouTube, Nak. Tante Osi. Hai. Iya, Seru banget ya. Lucu ya kalau misalnya orang tuh ada filter-filter apa gitu ya. Ada di belakangnya kan. Hai. Luar Mbak biasa Tita. sekali sama Mbak, Mama ya. boleh ambil. Tuh Mbak usaha. Aku bilang dia paling suka ke kebun. Oh iya. Iya. Jadi menurun bisnisnya ini. Iya. Gimana? Akan menurun. Akan menurun. Iya. Kayaknya punya hobi yang sama. Boleh aku bilang. Bebas sama dia. Akan menurun ke anak pasti iya. ya. Tadi dibisikin, nanti abis ini kita ke kebun Ciawi, Saka ke dalam dulu, langsung pindah. Oh. Iya. Jadi suka berkebun juga ternyata. Suka ngegrecok sih lebih tepatnya. Tapi saya membiarkan dia, jadi karena itu kan salah satu bentuk pertumbuhan anak ya. Betul. Kadang-kadang sampai lemon pun kita tanam di atas. Mami aku pengen bikin nanam lemon katanya. Oke, ayo gitu.
saya taruhin kapas, saya iseng aja, saya nggak tahu gimana caranya, atau bisa tinggal langsung disemai di tanah, dia langsung jadi gitu kan. Ternyata pakai kapas jadi, baru kita pindahin ke media dan sekarang bagus banget tanaman lemon anakku. Gitu. Terus aku coba pakai pupuk Vertibioku, memang pupuk Vertibio itu adalah salah satunya dipakai untuk buah-buahan, sayur-sayuran gitu ya. Saya coba pakai ya bagus gitu hasilnya. Luar biasa nih. Dia sama curiosity-nya sama saya. Maksudnya, semua pengen dicoba gitu, semua pengen dibikin gitu. Tidak jauh dari maminya ya. Ya. Mbak Yanti, tadi sudah disebutkan bahwa Mbak Fani juga punya kebun di Ciawi. Punya kebun di Ciawi. Kita pengen tahu nih, sudah berapa kebun yang dimiliki? Betul. Selain di Ciawi ya. Ini saat ini sih menuju lagi dibangun kebun yang ketiga sih. Ternyata ada bad news juga sebenarnya. Jadi kebun aku yang pertama itu ada sedikit masalah, kita harus pindah gitu ya. Nah, satu lagi itu kan di depan tempat mama, dan sekarang masih lagi ada yang baru, tapi kita belum bisa pindahan ke tempat yang baru karena masih lagi mau bangun atapnya gitu-gitulah. Nah, itu mungkin aku akan mau buka untuk umum gitu. Gimana orang bisa ke sana tapi ada saung-saung kecil, bisa ngopi gitu, tapi nggak ada makan. Kita makan cireng mungkin bisa. Singkong, pokoknya kita tunggu. Iya, pokoknya aku pengen semua yang nanti dijual, bukan dijual, orang ke sana menikmati itu mungkin bisa dari hasil tanah situ juga. Kan kita punya singkong, kita punya banyak ubi-ubian, pisang gitu-gitu. Nah, semua itu ada jamur ya kan. Semua yang mereka makan itu adalah hasil dari tanah Ciawi. Luar biasa. Kita pengen tahu lebih jauh lagi nih, Mbak. Sepertinya memang sudah direncanakan dengan baik. Sudah direncanakan. Iya. Proses bisnis, prospek bisnisnya memang sudah diteropong. Iya, sudah diteropong. Mungkin kita bisa break dulu sebentar. Oke. Boleh. Sobat FPC juga makin penasaran gitu ya, ingin mengetahui di mana kebunnya, terus apa aja, bunganya nanti belum disebutin juga ini. Biar penasaran Boleh dong. Sobat RPC. Ya, baik Sobat RPC dimanapun Anda berada, kita akan break sejenak di Ngobrol Pintar Petani pagi hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 88,6 FM RPC, medianya Petani Indonesia, dan saya Yanti juga Mbak Osi akan kembali setelah yang berikut ini. Menanti untuk disentuh, ayo kita segera bangun, menanam di lahan tidur. Hidup hanya sebentar, mengapa kita berduka? Ambil pacul dan parangmu, kelola lahan tidurmu. Bersatu padu kita sambut, ajaklah semua teman. Petani muda hidup mulia, teruskan kerja orang tua. Ribuan hektar lahan, jangan biarkan menganggur. Bukankah kita ingin makmur, segeralah kita menandur. Lahan tidur jadi solusi, petani muda beraksi. Kedaulatan pangan terbukti
Kelola lahan tidur, kelola lahan tidur, kelola lahan tidur. 88,6 FM Radio Pertanian Ciawi. Ya, masih di Ngopi Tani pagi hari ini, ngobrol pintar petani yang tentunya akan berlangsung sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Masih bersama saya Yanti dan juga Mbak Osi, dan masih dengan narasumber kita yang luar biasa, milenial dan sangat memotivasi, menginspirasi ya. Iya. Masih dengan Mbak Fani. Fani Irawan Putri. Ya, kita akan lebih banyak menggali ya Mbak Usi ya. Iya. Setelah tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Fani, bagaimana Mbak Fani ini sampai nekat untuk keluar dari pekerjaannya, kemudian dia bertani dengan background yang memang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pertanian gitu. Iya. Tapi karena nekatnya Mbak Fani ini dengan keyakinannya sehingga bisnis tanaman hias yang dia geluti ini dari nekat menjadi keberkahan untuk Mbak Fani dan keluarga. Amin. Sudah hadir kembali Mbak Fani. Halo. Iya. Nah, apalagi kita yang akan gali Mbak Usi dari Mbak Fani kita ini? Kita mau tahu kebunnya nih Mbak. Tadi kan disampaikan sudah ada mau 3 nih. Mau 3 kebun ya. 1 di Jakarta. Ada di Duren Sawit ya Mbak. Ada di Duren Sawit. Iya, di Pondok Kopi. Kebun pertama ya ini ya. Itu sebenarnya ini kan karena bukan kebun pertama ya. Ini sebenarnya toko gitu kan. Samping itu aku bikin nursery. Gitu. Terus kalau yang kedua itu adalah di Ciawi yang di rumah ibu saya, persis di depannya. Saya bikin tanaman koleksi saya yang tadi saya bilang saya nggak jual. Jadi itu yang nggak dijual di Ciawi. Aku mau ke sana. Tapi kan yang di Ciawi ada 2, satu lagi yang akan dibuka untuk umum. Nah itu yang di mana tuh Mbak Fani? Sama di rumah ibu saya, cuman di belakangnya gitu kita punya kayak kolam ikan. Nah itu dibangun di atas kolam. Jadi bawahnya nanti air. Oh my God. Kayak makan makanan Sunda-Sunda gitu. Oh my God. Memandangi koleksi pribadi Mbak Fani sambil ngopi di saung. Di saung, di bawahnya ada ikan-ikan yang kolam ikan itu ya. Iya. Luar biasa. Ya, luar biasa sekali Mbak Usi. Ini tentu saja sudah direncanakan ya Mbak. Jadi memang sudah dibidik nih. Kayaknya target selanjutnya ya. Iya. Jadi sebenarnya sih karena ini ya, bener hobi yang menyenangkan gitu loh Mbak. Betul. Gitu. Dan terus suami ya Mbak. Iya, terus suami tuh mikir ya udah deh. Ternyata ini mungkin bisa untuk jangka panjang kita. Kalau sesuatu yang kita lakukan dengan skill atau hobi itu kan bisa sampai kita tua gitu ya. Mungkin betul. Allah nanti kita tua kita bisa mandiri. Kalau suamiku maunya gitu. Kita bisa mandiri ya gitu, iya gitu. Nah, ini kan sudah mau 3 ya, sudah mau 3 kebunnya ya Mbak Fani ya. Betul. Tentunya pasti ada yang membantu dong, iya kan? Ada. Nah, sudah berapa ini pegawai yang pegawainya sudah berapa gitu Mbak Fani? Kalau yang Jakarta karyawannya itu udah hampir 9-10 orang ya. Gitu. Bermulai dari hanya memanfaatkan Mbak awalnya dan aku kayak malam-malam packing pulang kerja. Memang gini, effort yang dibangun itu setahun setengah lah ya. Setahun setengah pertama itu lumayan luar biasa karena
pulang kerja itu aku masih punya extra hours untuk packing, untuk iseng-iseng foto. Pagi-pagi habis sarapan sebelum naik motor sama suamiku, aku sempetin dulu aku foto tanaman gitu. 5 menit gitu. Kadang-kadang muka dia udah cemberut gitu kan. Buat istilahnya konten IG aku supaya nggak kosong gitu kan. Aku posting, jadi foto-fotonya itu nggak harus cantik, itu yang penting udahlah, yang penting jualan hari ini gitu kan. Atau yang penting waktu itu mikirnya nggak jualan untuk dapat untung sih, serius ya Mbak. Tapi gimana caranya IG aku bisa nambah terus followersnya. Jadi sebenarnya yang paling penting dalam bisnis itu adalah membangun database gitu kan. Kalau kita membangun, ya kan, kalau kita udah punya database yang bagus, database yang kuat, mereka akan belanja di kita gitu, dan itu database yang aktif gitu kan. Aku mau meluangkan waktuku untuk balesin DM atau WhatsApp-nya ibu-ibu, bahkan bisa menjadi kayak teman aku gitu, sampai bisa mengupdate, nanya kabar, terus aku juga jadi perhatian sama mereka gitu. Sampai aku bilang, ada beberapa teman yang baru mulai bisnis, aku bilang, ini nggak mudah karena apa? Menyita waktu juga. Cuman enaknya menyita waktunya kalau setelah yang saya rasain waktu di kantor itu, kenapa saya akhirnya memaksa juga diri untuk oke, tetap harus keluar gitu kan. Satu, udah nggak bisa fokus gitu kan. Dosa juga kan kita berada di 2 kaki gitu kan, satu di kantor, kita udah punya akad sama kantor untuk datang jam 8, pulangnya berapa gitu kan. Tapi aku masih ngasih waktu aku untuk di bisnis aku yang satu lagi gitu kan. Kok jadi makin serius ini Regaden, ya udahlah. Terus lagi meeting jadi buka DM, balesin DM gitu kan. Gitu-gitu loh, akhirnya udahlah, oke, ciao gitu. Akhirnya punya admin. Kadang-kadang nyuruh orang WhatsApp-nya ke admin ya, belinya ke admin ya. Mereka tetap WhatsApp-nya ke aku, DM-nya ke aku gitu. Luar Jadi biasa. memang iya, jadi akhirnya bisnisnya itu aku anggap ini udah kayak apa ya, jadi pengganti teman sosialisasi aku gitu, walaupun ini virtual gitu kan. Iya. Perjalanan bisnisnya luar biasa, Mbak. Bener. Sangat Mbak Osi sampai speechless. Kagum saya, serius. Jadi memang ini sepertinya idaman. Memang usaha yang dicintai memang dari hati, kemudian jalannya pasti selalu ada. Selalu ada jalan. Karena dengan berbekal keyakinan. Awalnya Mbak Farah betul. ini. Jadi semua bisa terus berjalan dengan ikhtiar yang dijalani ini ya, Mbak Fani. Iya, betul Bu. Akhirnya dengan keyakinan itu semua yang mungkin diinginkan ya gitu ya, diharapkan, cuman mengalir saja gitu loh. Mengalir saja gitu. Dan itu Mbak, followernya sekarang udah berapa? Sudah berapa? Berapa Sudah ya? banyak sekali tentunya. 71.000 kalau nggak salah nih. Enggak, belum. Masa sih? Hampir 18.000. 18.000, luar biasa. Tapi alhamdulillah sih, misalnya aku sukanya ini kan follower yang organik ya. Maksudnya aku memang dari dulu nggak mau beli followers, sudahlah, let it flow aja. Kalau memang itu followers aku yang aktif, alhamdulillah kemarin live sale juga rame gitu kan. Maksudnya nggak yang dibeli kan, kalau dibeli kan buat apa nanti aku live sale, aku IGTV nggak rame gitu kan, atau misalnya betul. aku posting apa nggak laku gitu kan. Ya terus ya percaya aja, misalnya hari ini aku posting sesuatu nggak laku, pasti nanti keluar, pasti Mbak. Gitu. Dirawat, disayang, makin gede ya, alhamdulillah. Iya. Jujur tuh Mbak. Jadi memang berbisnis dengan jujur. Dengan jujur. Iya. Pasti nanti akan ada jalannya terus. Betul. Rezekinya. Selalu ada jalannya dengan kejujuran itu ya. Mengalir aja Bu ya. Menikmati aja karena enak itu tadi kan. Enak di jalan itu tadi. Dan semua konsistensinya luar biasa. Iya, itu dari dia konsistensi, betul. Membuat foto, konten IG. Nah, itu harus dilakukan.
Betul. setiap hari supaya nanti followernya tetap setia Tetap dan setia. melihat kan Mbak, Iya. kalau setiap hari kita lihat, oh iya ini, oh iya bagus Mhm. nih, kan Betul. update terus ya. Update terus. Jadi orang Iya. akan selalu diingatkan terus nih. Mungkin itu ya Mbak ya, yang nanti jadinya terpancang nih di dalam Iya, pikiran, oh betul. Ray Garden. Gitu Betul. mungkin ya? Betul. Betul. Iya. Mbak Fani. Betul. Atau udah sampai kenal ini gaya fotonya Ray Garden gitu kan. Oh, Kalau Mbak Iya. Fani fotonya angle-nya pasti begini. Iya bener loh, ada customer yang tanya gitu. Kalau ngelihat feed katanya belum lihat nama IG-nya udah langsung tahu, oh ini fotonya Ray Garden nih gitu. Oh, branding. Ternyata. Ya, brandingnya harus udah sampai. kuat. Gitu. Wow, Ya. luar biasa. Diam-diam strategi pemasarannya luar biasa loh Luar Mbak. biasa. Iya. Pegawainya 10 Mbak. 10 Iya. yang di Jakarta. Yang di Jakarta, tukang kebun aku 1 orang, tapi aku sering main ke sana bantuin dia. Karena kan aku suka nanam kan. Iya. Nanti sore kita rame-rame nih mau keroyokan, ganti-ganti pot, ada sekitar berapa 700 sampai 1000 tanaman kayak yang harus diganti. Jadi Wow. aku ajak karyawan rame-rame ya, ajak tim aku, yuk kita ke sana ya. Tapi kan karena mobilnya cuma 2, sebagian 3 orang naik kereta, yang justru yang naik kereta rebutan. Karena gitu. aku bilang, kenapa lu pada suka naik kereta? Iya kayak jalan-jalan kan, mau ke Ciawi gitu. malah pada rebutannya naik kereta gitu. Kita mau Lebih seru-seruan nyaman bareng. naik kereta. Iya. Terus ada admin aku tadi yang cewek, dia nggak ikut, dia malah bilang, Bu, nanti sore mau ke Ciawi, aku boleh ikut? Boleh. Aku gitu. Jadi kayak ya, mereka itu malah seneng gitu loh. Misalnya aku kasih aktivitas apa, malah bahagia, bener Mbak? Oh, ya. Resepnya apa sih Mbak? Nah itu. Biasanya kan Resepnya. kita bekerja tertekan nih. Betul. Ada Tekanan, cat. tapi ini bahagia gitu Iya. loh. Resepnya apa sih Mbak Fani? Resepnya apa ya? Aku udah nganggep mereka teman sih, nggak pernah kayak atasan bawahan atau misalnya dia harus manggil aku ibu atau mbak, ibu gitu ya. Mereka rata-rata kebanyakan malah manggil aku mbak gitu. Terus karena ada yang ikut aku dari aku benar-benar 2017 itu kan, terus dia berhenti, terus akhirnya dia balik lagi gitu kan. Sama kekeluargaan ya, kayak kemarin kita punya masalah, aku pasti ngumpulin gitu kan. Pertama aku panggil personal, aku dengar dari dia, oke, aku dudukin, abis itu aku dudukin bareng, jadi udah kayak teman gitu ya. Kenapa ini gitu. Oke, sekarang clear ya, salaman atau apa, terus mereka bisa kayak bro-bro lagi gitu. Karena anak-anak muda semua ini Mbak. Rata-rata umur milenial semua ya. sampai 30. Oh, Wow. Iya, masih muda. Kenapa sih Mbak Fani memilih usia itu? Ataukah memang dekat dengan teknologi sehingga harus yang melek ya Mbak Fani? Ya. Kenapa sih memilih yang muda-muda? Kebetulan aja aku dapetnya di umur segitu dan cocok gitu ya, komunikasinya kita masih bisa nyambung gitu kan, masih bisa kayak teman. Terus ya pasti anak-anak cowoknya itu justru yang malah lebih pinter ini kan, kayak tadi apa, handphone apa gitu-gitu, mereka udah jago lah ya. Aku ini sebenarnya nggak yang terlalu teknologi banget orangnya, suamiku suka sebel juga, tapi aku mau belajar gitu ya. Tapi kalau misalnya disuruh nyusun untuk jualan apa, aku mau, inisiatif untuk jualan apa, aku mau gitu. Terus justru aku punya admin toko yang jawabin WhatsApp aku. Sorry, anakku malah mau makan es krim. Itu dia apa namanya? Justru itu benar-benar orang yang aku ajari. Boleh tutup ya, Lis? Tolong tutup. Itu yang saya ajarin benar-benar gimana caranya membalas handphone, membalas WhatsApp. Dia itu mantan itu apa? Dulu kerja sama saya di rumah. Terus akhirnya aku bilang, Mbak, kamu mau nggak coba jaga toko? Karena aku lihat dia pinter packing. Ya udah, kita istilahnya
memberikan dia kesempatan untuk beraktualisasi lebih gitu ya. Terus memberikan dia peluang untuk belajar. Aku bahkan ngajarin mereka semua tuh sampai ngajarin nyaca. Akhirnya si mbak saya ini sekarang adalah menjadi salah satu orang yang saya percayalah untuk menjadi admin, dan dia yang bantuin saya nego-nego gitu ke orang. Bisa dia belajar. Cuman mungkin speed-nya tidak seperti yang muda-muda gitu ya, tapi dia bisa, ya misalnya kita kan melihat orang nggak cuma dari itunya gitu ya, tapi dia punya kelebihan lain gitu. Ini jadi HRD-nya juga diterapkan nih Mbak. Gimana si ini cocok di mana, itu di mana. Bahkan saya minta mereka untuk yang nggak jadi supir ini udah 2 orang yang saya lesin mobil. Terus supaya nggak ada kecemburuan, aku suka bilang ke mereka, kalian mau training apa? Aku bilang, Mbak Tita, maksudnya Mbak Tita tuh admin saya yang dipegang toko sama handphone dua-duanya dia. Kamu mau service excellent atau apa gitu, saya mau lesin gitu kan. Cuma nggak Bu, liburan aja, outing aja, apa ya udah. Jadi akhirnya ya gitu, kita outing ya, nanti kita team building apa gitu-gitu. Oh iya, seperti itu ya. Semua dianggap keluarga. Ternyata itu tipsnya, tipsnya ya. Terus mereka dikasih kebebasan untuk memilih gitu kan ya. Kalau yang lain dileskan ini maunya apa gitu loh. Malah ditawarin. Siapa yang nggak betah Mbak Usi? Iya, pengembangan diri pegawainya juga benar-benar dipersilahkan. Kemudian mau berkembang seperti apa, itu juga diberi kebebasan. Makanya pada awet dan pengen terus nempel nih sama Mbak Fani ya. Jadi kerja lebih enak ya Mbak ya? Iya betul, udah enak sama mereka tuh, enak banget. Udah kayak teman keluarga. Betul. Kalau kita bilangnya apa kemarin Mbak Usi, memanusiakan manusia ya. Iya, betul. Memanusiakan manusia. Iya, dan apa ya, nyaman bekerja. Iya betul. Karena kita ngerasa pressure di kantor, udah dimarahin gitu kan, ditekan satu jawaban yang harus kita bisa jawab saat itu juga gitu kan. Betul. Itu yang membuat itu ya tekanan, terus jadi kayak stres dibawa ke rumah gitu kan. Gitu. Iya. Nah, ini Mbak Fani, ini kan pasti ada jual online dan juga ada offline gitu ya. Betul. Nah, ini sudah di mana saja sih? Online-nya itu kita bisa di WhatsApp, nomor WhatsApp-nya ada di bio aku di Instagram, via WhatsApp admin atau via Tokopedia. Boleh Tokopedia ya. Bisa juga IG ya Mbak. IG juga bisa, tapi biasanya kalau DM ke IG diarahkan ke WhatsApp admin. Dikasih nomor kontak admin. Terus bisa datang langsung ke toko walk-in-nya untuk yang walk-in. Cuman di masa pandemi ini memang kita nggak dibuka benar kayak biasa awal-awal baru buka kan. Jadi sebenarnya ini awal buka itu udah pandemi. Iya. Pas buka itu ini habis lebaran kemarin Mbak Usi, Mbak Yanti gitu. Tokonya ya. Sebelumnya itu memang kita buka untuk walk-in tapi di rumah, di garasi kan kurang nyaman lama-lama kan. Betul. Ya udahlah cari toko gitu ya. Memang dari 2017 itu orang udah boleh datang. Weekend udah sering datang gitu ke rumah. Akhirnya sekarang pindah ke Jalan Raya Pondokopi ini, bentuknya ruko. Tapi halamannya luas, terus anak-anak juga bisa, masih ada mes di belakang gitu. Oke lah, alhamdulillah dapatnya bagus. Bang, gue bilang ada aja gitu jalannya itu kan iseng-iseng gitu kan. Suamiku nanya, kenapa sih kamu kurang ceria gitu kan. Sebenarnya bukan konsep yang kayak gini yang aku mau setelah resign. Pas kan kita kan pas resign itu pengen punya toko, pengen ini, pengen desain toko, pengen sibuk gitu ya. Terus akhirnya dia bilang, ya jadi cari bukaan gitu tadi ya, cari bukaan gitu, naik motor sekalian cari tempat.
Waktu itu saya nggak muluk-muluk, saya bilang gini, tanah kosong aja nanti aku bangun pakai kayak bedeng-bedeng gitu, kayak industrial, pakai baja ringan gitu kan, nggak terlalu mahal. Iya. Semen, aku bangun itu. Terus tiba-tiba ternyata Tuhan berkehendak lain, dikasihnya ruko gitu, dan rukonya gede banget gitu ya. Sampai ini sekarang rukonya ini setengah saya sekat karena gede banget, Mbak. Gitu. Jadi sampingnya itu ternyata masih ada ruangan yang plong dan dia sangat sinar matahari, sirkulasi udara alhamdulillah bagus untuk tanaman gitu. Belakangnya kan kosong gede banget, buat apa ya aku bangunin deh mes buat anak-anak gitu. Wow. Iya. Makin luar biasa gitu ya. Iya, benar, Masya Allah. Ya Allah, sampai terpana ini pokoknya. Iya. Iya. Dan alhamdulillah Bu, waktu dapat ruko ini uangnya itu tidak cukup buat bayar ruko ini. Tapi langsung gini, suami saya sampai bilang, tapi saya mau, kamu yakin bisa sampai ngeliatin saya? Karena saya udah ngedil-ngedil sama bapaknya gitu kan. Iya. Ya Pak, boleh Pak, tapi sekarang saya DP dulu ya, saya lunasin setelah saya pindah. Jadi saya nggak ada utang istilahnya kan. Iya. Nanti pas saya pindah, saya langsung lunasin sewanya ya, kita sewa ya 2 tahun. Terus akhirnya bapak bilang, istilahnya adalah sekitar 200 jutaan lagi nambah gitu. Dari mana Romeko? Tenang aja, aku bilang. Aku langsung ke kebun, aku jual-jualin tanaman aku. Tanaman koleksi aku kayak banget. Jadi istilahnya pada saat itu memang ada sacrifice ya. Ada satu perjuangan yang, ada satu kerelaan yang harus aku lepas gitu kan. Kesayangan aku gitu kan. Tapi ya untuk mewujudkan mimpi di toko ini. Jadi sekarang sudah dimiliki ya. Ya, karena gini, Ini kalau kita tokonya nggak ya. nyoba kita nggak tahu kan. Ternyata having a store itu adalah cuman salah satu eksistensi menurut aku ya. Kalau kita base-nya udah jalan online, sebenarnya kita harus punya markas aja Bu, gitu ya. Maksudnya nggak perlu gitu kan. Dan ternyata mungkin dengan berjalannya ini proses pembelajaran buat aku gitu. Oh mungkin 2 tahun ke depan itu mungkin ternyata dengan cuman ada base camp aja yang penting ini udah bisa jalan bisnisnya. Emang speednya masih banyak di online gitu ya, 70-30 gitu. Weekend 70-30, weekdays 20-70%-nya online. Yang kita harus lihat di online, jadi bukan walk-in gitu. Ya, sudah berjalan online, offline-nya juga. Nah, ini kita pengen tahu juga ya, Mbak Usi ya, hasilnya. Nah, omsetnya nih. Di masa pandemi ya. Di masa pandemi ini. Mbak Fani. Di masa pandemi. Awal pandemi luar biasa. Awal pandemi. Di Maret April itu ada rasa ketakutan pasti sepi ini. Toko juga kita nggak mau buka gitu kan, nggak mau buka untuk umum gitu kan. Karena kan siapa yang nggak takut, pertama kali itu pemberitaan corona itu kan memang sangat menakutkan gitu kan. Aku nggak bilang corona itu tidak menakutkan, itu sangat berbahaya memang gitu ya. Tetapi istilahnya sekarang udah jadi kayak bahkan merasa bahwa mungkin suatu hari siapapun bisa kena gitu kan. Mau kita udah precautionnya udah kayak gimana gitu kan. Dan nggak tahu kena di mana, benar nggak mau sih atau betul. Itu awal-awal ada rasa takut, tapi saya akhirnya mikir, oh ya orang-orang itu nyemprot disinfektan. Seminggu pertama tuh sepi Mbak Usi, Mbak Yanti. Akhirnya orang-orang itu semprot disinfektan itu pakai semprotan tanaman gitu kan. Saya langsung jualan itu. Jualan itu seminggu 2 minggu pertama. Alhamdulillah bagus banget, habis gitu ya penjualannya, sehari bisa 30 jutaan. Cuma jual spray itu. Terus habis itu dari situ aku mulai ngerasa, kok ini orang malah belanja tanaman terus kan? Oh ternyata dirumahkan gitu kan?
mulai belanja tanaman, belanja pot, sampai kita kehabisan stok pot, waktu itu toko kosong gitu kan. Betul Bu. Sampai one of our admin itu cannot catch up with ini ya, dia resign. Terus karena aku tahu banget load-nya parah banget gitu ya. Tapi setelah dia resign, dia malah balik lagi 3 bulan kemudian. Ternyata mungkin dia udah ngerasain ya kerja tempat lain juga sama gitu ya. Karena aku udah bilang sabar ya setelah lebaran saya nambah admin lagi. Waktu itu rame banget Bu, bener deh, sehari bisa packing 30, 40, kasihan sih mereka. Kebayang karyawan cuma 3 orang, sampai akhirnya si Mbak ayo bantuin. Makanya setelah pandemi ini, setelah lebaran sekarang udah hampir 10. Kemarin suamiku ngitung-ngitung ini kita mau outing kan tanggal 21 insya Allah. Itu sekarang udah 10 orang kata dia. Belum sama si tukang kebun katanya kan. Oh ya udah deh, karena menurut saya semakin banyak orang, alhamdulillah semakin ada aja jalannya gitu. Masya Allah. Dikasihnya gitu. Sampai karena kan suamiku sudah nanya, ini bisa nambah orang lagi? Aku bilang bisa gitu. Saya kenapa sering nyebut suamiku? Karena memang cuma dia tempat-tempat aku berdiskusi. Iya. Dan dia yang selalu banyak nanya ke saya gitu. Kamu yakin ini? Kamu yakin ini? Kamu yakin ini? Gitu. Saya sih orangnya lumayan nekat sih Mbak Osi dari kelihatan lumayan ya. nekat ya. Tapi ada strateginya. Iya. Nekat nggak asal nekat ya. Iya betul. Ternyata dari situ belajar tentang menangkap peluang. Betul. Iya. Betul. Apa yang dibutuhkan konsumen diberi oleh Mbak Fani. Dan sudah online-nya juga disiapkan bahwa dalam keadaan seperti ini lebih banyak belanja secara online. Betul. Nah itu juga disediakan dengan admin. Sampai waktu itu kalau toko pos sepi kita jual hand sanitizer aja kali ya, aku udah bilang gitu. Iya kan, ada alternatif lain gitu. Iya. Ya tahu-tahu pas baru mau mulai kayak gitu, udah tahu kan supplier-suppliernya gitu. Kebetulan bapak saya dulu ekspor impor yang bagian alkohol gitu ya, metanol gitu-gitu ya. Jadi aku udah kontak om saya, si papa tuh ngambil ini di mana? Oh di sini gitu ya, sebelum bapak saya langsung. Akhirnya aku udahlah. Seminggu kemudian kayak dijawab, Tokopedia rame banget Mbak, benar Mbak. Spot apa sampai habis semuanya. Iya. Sampai pengrajin itu juga kelabakan. Itu awal-awal pandemi kita naik, bisa naik 3 sampai 5 kali lipat dari normal. Sekarang udah kembali normal. Orang udah menganggap ini aktivitas yang biasa lah ya, karena terus mereka udah mulai berangkat ke kantor. Terus saya lihat juga kemarin anak project berangkat ke Tangerang itu macetnya udah 2 jam, baliknya macet lagi 2 jam. Suami saya semalam meeting udah bilang macet banget gitu. Ini pandemi gitu dia. Tentu saja sudah menyiapkan strategi selanjutnya ya Mbak Fani ya. Iya pasti dong. Salah satunya membuat pot limited edition yang bentuk potnya itu akan saya keluarkan cuma 2 kali produksi dan bentuknya jadi bisa gini. Kenapa saya bikin konsep limited edition ini? Karena setiap saya bikin pot model A, pot itu sebulan 2 bulan kemudian keluar di seller lain. Istilahnya tidak ada larangan untuk meniru atau misalnya there's no originality under the sun gitu kan ya. Semuanya itu istilahnya di Amerika bikin ini, di Cina juga udah bikin gitu. Iya. Ya, semua bisa di-KW-in gitu kan. Akhirnya aku berinisiatif untuk istilahnya kenapa ada Portrait Garden Limited Edition hashtag-nya itu supaya meng-acknowledge orang bahwa guys, this is our production gitu ya. Dan ini eksklusif buat kalian. Karena setelah itu akan menjadi barang yang pasaran gitu kan. Bukan di satu orang, tapi kita udah nggak jual lagi. Terus signature-nya adalah di bawahnya itu kita bolongin, kita bikin bolongannya itu lebih dari 1. Gitu. Jadi dan pembakarannya, jadi ini yang nggak bisa contek sama orang sih.
Karena pot terakota biasa itu pembakarannya itu sampai 900 derajat. Kalau untuk pembakaran pot terakota limited edition, aku bikin pakai tungku untuk bikin keramik. Jadi istilahnya kalau kamu mau naruh di tempat pot itu makanan atau buah masih bisa. Karena sangat aman food grade. Gitu. Yang limited edition ini. Saat ini Kapan ada 2 model. keluarnya nih? Saat ini ada 2 model. Udah nggak sabar Nanti aja aku ya. kirimin aja ya, kirimin alamatnya Mbak Osi. Kirimin alamatnya. Nanti mau ke itu tempat koleksi yang ODD tadi. Ya. Siap. Iya. Tinggal janjian nanti Mbak Osi. Iya. Itu potnya bagus banget tuh, Mbak. Yang di atas tuh, biru. Cantik Oh itu, sekali ya. iya. Lucu banget. Hasil karya. Iya betul. Berarti tak boleh tolong beliin pot itu nggak? Yang paling atas. Gitu. Jadi kita Ini mau produksi bikin potnya apa di ini mana, buat Mbak? pendengar? Maksudnya di deket Mbak Fani. Untuk pot-pot yang general, aku sebenarnya memanfaatkan pengrajin di Oke. ya. Tapi untuk yang limited edition ini nih contohnya. Oh. Dia bunyinya beda sih Mbak Osi itu. Lebih kayak piring. Nyaring. Dibanding pot yang biasa. Nah itu Nyaring ya. istilah ini tipis juga susah pecah. Nah kalau untuk yang ini saya ada kerjasama sama itu dia pengrajin keramik untuk dia bisa bikin itu loh apa kayak mangkok sushi gitu. Iya. Custom buat hotel-hotel gitu. Dan kemarin saya nego untuk ya kalau bisa harganya karena aku jelasin ke dia gitu standar pilih kita ini tapi bisa produksi sebulan saya bisa pesan sama kamu 200 pot gitu kan ya kan bisa kasih kita harga spesial atau enggak gitu. Karena saya udah kasih tahu bahwa barang-barang saya ini harusnya affordable to buy. Jadi nggak mau yang walaupun ini ada spesialnya gitu kan keramik tapi tetap bisa dibeli gitu di bawah 100.000 gitu kan. Iya. Mbak Osi tertarik yang mana tuh potnya? Yang di atas atau yang luar biasa Mbak. Aduh. Cepet sold out-nya loh. Pasti. Amin. Karena beda dari yang lain ya. Iya. Potnya ini beda dari yang lain. Karena didesain sendiri. Maunya seperti apa, kemudian kualitasnya benar-benar dikontrol ya Mbak Fani ya. Itu dia bedanya dengan yang lain. Oke. Nah, itu tadi sepertinya trik atau tips bisnis untuk bisa bertahan di setiap ini ya Mbak ya. Kalau namanya bisnis pasti maunya yang sekarang seperti ini, kemudian bulan depan seperti apa lagi. Itu sepertinya dipelajari dengan baik oleh Mbak Fani. Dan sudah ada keluar nih, peluangnya kayak gini, saya harus begini. Besok sepertinya trennya akan di mana. Nah itu juga ditangkap nih oleh Mbak Fani. Sudah terbaca oleh Mbak Fani ya, sudah teropong. Iya. Jadi bisa belajar ini sih, belajar pakai insting juga gitu ya. Instingnya kuat ya Mbak Fani. Kalau kita nggak tahu gitu ya. Ya kalau namanya bisnis kan kalau kita belum nyemplung kita nggak tahu. Terus kalau kita juga sifatnya bukan sifatnya. Kalau dari diri kita nggak ada dorongan untuk lebih rajin atau lebih cepat, ya kan kita kelewatan sama orang. Jadi kayak harus lebih cepat dari kompetitor kita, harus lebih punya inisiatif dari kompetitor kita, harus beda gitu kan. Sama banyak kelas intinya pekerjaan saya yang diragukan orang gitu ya. Tapi saya membuktikan pelan-pelan bahwa it works gitu, percaya deh gitu. Karena mungkin itu lebih disebut sama insting atau inling gitu ya. Nurani kita dan insting kita punya
satu tekad yang bulat gitu kan, ya udah coba pasti bisa. Gitu. Dan itu udah mulai nurun ke beberapa admin saya tuh. Tiba-tiba datang, aku bikin ini, wih, canggih gitu. Itu gue posting gitu. Aku selalu memberikan, jadi ketika mereka memberikan inisiatif kayak gitu, cara aku menghargai mereka adalah dengan saya memposting, berarti kan mereka ngerasa, oh karya saya diapresiasi sama Mbak Fani gitu kan. Sini gue posting gitu. Bagus nih, keren nih, lo bisa bikin makrab gitu. Belajar di mana? YouTube, Bu gitu. Iya. Tim kreatif juga ya berarti ya. Atau sangat mendukung. Kebebasan mereka untuk, Bu, saya mau minta boleh gak saya pakai pot nih buat dicat kayak gimana? Catnya aman gak buat tanaman? Ini beli ya, Bu, di toko. Berarti kan itu harus ada effort uang lebih gitu ya yang saya keluarkan, tapi itu memberikan kesempatan dia untuk berkarya gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, beli aja pot catnya, aku bilang gitu kan, yang aman kan. Ada cat yang sekarang udah ada yang aman kan, friendly apa gitu ya. Dia beli, dia cat, ada yang kayak dia ciprat-cipratin itu, keren banget ternyata jadinya. Bagus banget gitu kan. Iseng aku pajang di toko gitu, laku Mbak, langsung cepet banget. Kayak aku bilang, ya ampun, gaya-gaya lu semua oke juga ya gitu. Ya. Karena ini saya ngomong kayak gini karena kalau ke mereka ngomong kayak gitu. Iya. Ya. Mengenali pegawainya berasal dari generasi apa. Kalau sudah tahu, oh ternyata generasi milenial butuh ditantang. Itu akan keluar sendiri ya. Keluar sendiri. Jangan lupa Mbak tanggal 16 ada live sale. Oh gitu. Oh iya. Iya Mbak ya. Sebentar lagi. Tanggal 16 ada live sale kecil-kecilan. Nonton ya Mbak Osi. Jangan lupa. Jam berapa Mbak? Teman-teman apa nih? Sebutannya apa nih Mbak? RPC? Sobat RPC. Sobat RPC, nonton kita ya. Jamnya jam berapa nih Mbak? Jam 4 sore, terus break maghrib, lanjut lagi. Karena itu semua juga based on, jadi gini, aku itu kalau mau ngelakuin satu itu kadang ada yang aku tanyakan juga ke customer aku, pakai polling di IG story gitu kan. Kira-kira seru nggak kalau regarding live? Ternyata yang jawab pingin semua gitu. Akhirnya kita kita live gitu kan. Karena saya orangnya itu sebenarnya bukan public speaker gitu ya. Akhirnya aku bilang, gue tandem deh collab gitu kan, kolaborasi sama teman gitu. Dan kebetulan ada teman kecil saya gitu. Terus nanti dan di malam itu kita meeting sama anak-anak ini, duduk aja iseng ngobrol-ngobrol gitu. Ternyata mereka adalah kebanyakan punya channel YouTuber. Si Udin, karyawan aku bertiga itu. Akhirnya gue bilang, coba lihat channel YouTube-mu. Lumayan ya gitu, yang nge-view udah ribuan gitu kan. Yang subscribe juga lumayan. Aku bilang, kenapa kalian bilang dari kemarin kalau gitu kan kalian jadi host live aku bilang gitu kan. Iya. Akhirnya tanggal 16 ini kita coba live lagi. So, aku juga polling, tanya sebenarnya live itu enakan jam berapa ya kan. Dan rata-rata semua itu sekitar 80% market saya kan perempuan ya. Itu menjawab live itu enakan jangan pagi dan siang. Karena pagi itu anak aku online sekolah, aku masak, aku ke pasar. Gitu. Sedangkan kalau sebelum maghrib atau setelah maghrib itu mereka istilahnya udah santai lah di isya atau apa. Walaupun mereka baru nimbrung bisa tetap nonton. Atau misalnya sore-sore udah lebih santai sambil nunggu-nunggu apa mereka bisa nonton gitu. Jadi mengenali konsumen, betul, ya. Kebutuhan konsumen dikenali dengan baik melalui polling tadi ya Mbak ya. Polling di IG story semua. Nah, yang mengelola IG-nya Mbak Fani atau admin nih? Masih langsung ya. Tokopedia sama ini masih aku. Suami saya udah mulai bantuin Tokped lah. Bales-balesin pertanyaan, kan lumayan banyaknya pertanyaan di Tokped. Iya. Ini ukurannya berapa? Padahal udah ditulis diameter 30, tinggi berapa gitu. Tapi tetap harus nanya.
Ya. Biar pasti. Kita harus, ya dan kita Luar tetap harus biasa. jawab. Jadi saya bilang ke suami saya jangan pernah menjawab. Udah ada tulisannya di deskripsi misalnya, udah ada tulisannya di judul, jangan. Iya. Kita tetap Tetap harus balas dijawab. dulu ya. Diameter 30, tinggi segini Bu, sudah ada di judul, baru gitu. Jadi dia akan ketika dia mau beli pot lagi, oh yang mungkin sebelumnya cuma ngeliat gambar, oh sekarang udah mulai apa sebenarnya mengedukasi ya, mengedukasi customer tapi dengan cara yang ramah gitu. Nggak mudah loh menjadi customer service. Yang kadang kita juga lagi sibuk ngapain, kemudian ada yang nanya, bahkan ada yang Kadang-kadang komplain, ada yang gitu memancing kan. emosi gitu ya. Nah, ada Iya. yang memancing emosi itu. Yang Iya betul. Gimana salah satu Alhamdulillah. triknya coba dijawab memanage dulu. Iya. Melayani Kalau dengan saya ramah itu kan. kalau saya ke orang lain itu ini bukan mengcampaign myself kayak lamar kerja nih. Tapi memang saya orangnya lumayan sabar sih untuk ngadepin yang gitu. Oh, iya. Jadi saya menganggap itu adalah sama omongan saya sama tim saya juga, kenali karakter teman-teman kamu. Jadi kalau saya di sini kenali karakter customer kan, karena setiap orang itu terlahir beda-beda, backgroundnya beda-beda. Kalau kalian merasa saya nggak cocok sama si A, B, C gitu, itu akan berantem terusnya gitu kan, akan nggak cocok terus. Dan untuk membangun tim yang solid ke depannya itu adalah jadinya kendalanya di kalian. Gitu. Padahal jualannya bagus nih, tapi karena kalian komunikasi kurang baik, nantinya mohon maaf gitu ya, pasti kan ada aja gitu yang seharusnya bisa diselesaikan saat ini, jadi misalnya harus telepon saya dulu gitu kan, kendala-kendala di lapangan gitulah ya. Karena sama dengan customer juga begitu gitu kan, kalau aku know my customer, jadi lebih kayak kalau mereka marah-marah apa segala macam gitu ya, aku tetap ya semua orang beda-beda gitu. Iya, saya kadang-kadang kalau udah ada yang parah banget gitu ya, nulis kadang-kadang saya kalau saya pribadi padahal saya admin gitu ya, tapi saya nggak bisa panggil min misalnya. Min gitu kan. Kayak tanaman nggak ada halo gitu kan, apa gitu. Min berapa gitu. Nggak pakai sekarang pakai min atau apa. Saya lebih baik dipanggil bapak atau mas. Serius Mbak. Iya. Mas Re, iya gitu. Abis itu baru tahu nomor rekeningnya perempuan. Ya ampun, ini perempuan gitu. Mbak Re ya, iya ya Mbak Re boleh gitu. Tetap nggak benar gitu, bukan bapak, tetap Mbak Re. Ya karena aku jawab cuman segini gitu, segini Kak gitu. Tetap saya jawab dengan baik. Apapun itu, pokoknya saya tidak mau yang jadi seller sombong atau misalnya atau gini, media kita itu kan media jualan. Kalau saya ya Mbak ya, bukan tempat untuk membangun apa ya, menjadi influencer, gitu ya. Ini sekarang kecuali kalau misalnya kita plan influencer, kita isinya mengedukasi orang, gitu kan. Kalau ini kita menjual, tapi sekaligus mengedukasi. Jadi caranya itu lebih lebih soft sih kalau aku. Jadi kita jualan tapi dengan cara yang soft. Jadi satu, kita juga nggak kelihatan terlalu pengen ngikut yang lain, pengen ngikutin yang ini, pengen itu. Pokoknya jadi diri sendiri aja Mbak. Isinya kontennya ya jualan gitu. Jangan sampai nggak usah baperan ya Mbak. Traveling gitu. Iya. Jangan baper gitu. Jangan baper terus diposting gitu kan, jangan marah-marah terus diposting gitu. Betul. Buat apa sih gitu. Nah ini salah satu triknya juga Mbak Usi kan, nggak boleh kita baper terus respon dari si Mbak Fani sendiri yang sangat ramah itu justru konsumen akan tertarik lagi gitu kan untuk membeli lagi gitu ya. Kalau sudah kita misalnya nih mau membeli terus respon dari si penjual itu jutek banget gitu, nggak jadi. aja gitu kan, nggak jadi kan. Iya.
Kadang-kadang kalau nggak jadi beli, semakin menjauh. kalau nggak jadi Iya. beli, kita suka dimarahin ya Mbak kalau di online gitu ya, bener nggak Mbak? Betul. Iya. Kalau Iya. saya bilang iya nggak apa-apa gitu, kapan-kapan mampir lagi ya, Nah, atau pasti ada kayak gitunya gitu, gitu. Iya. betul. Intinya nggak apa-apa kalau misalnya nggak mau beli nggak apa-apa gitu, mungkin belum rezeki atau misalnya kemahalan. Karena aku kalau misalnya jawab mahal banget gitu, padahal menurut saya harga saya itu alhamdulillah udah di bawah lumayan gitu ya, udah berusaha untuk di bawah pasar sedikit. Masih jawab kemahalan, oh mungkin ya wajar lah kayak istilahnya saya biasa misalnya pakai ini jadi branding ya. Saya misalnya biasa pakai kelas B. Kemudian saya mau tiba-tiba nanya barang A, kelas A gitu ya. Otomatis kan harga lebih mahal. Ketika saya dikasih tahu, saya pasti menjawab refleks kok mahal. Cuman mungkin kalau saya tipenya di dalam hati, dia langsung menceplos kok mahal, langsung ditulis gitu kan, atau diomongin gitu kan, itu lebih ke etika masing-masing gitu kan, orang beda-beda. Gimana caranya saya nggak baper gitu dibilang mahal, karena saya ngerasa aduh kok ini udah murah banget kok dibilang mahal ya gitu kan. Saya akan jawab gini, hehehe gitu, harga relatif ibu gitu. Jadi saya itu sesimpel itu menurut saya itu bukan sesuatu yang sulit kok gitu. Kita malah dapat temen, dia segini, oh iya bu gitu, sekarang harga jadi kita sekalian mengedukasi. Sekarang harga di luar udah lumayan tinggi loh bu, gini. Nanti ibu cek ya bu, gitu. Kalau misalnya ibu cocok balik ke aku, gitu. Sambil bercanda. Iya. Ramah. Egonya disimpan baik-baik dalam-dalam, tuh, jangan Mbak. dikeluarin. Iya, jangan sampai terbawa emosi, baper terus langsung lari deh nanti. Iya. Ke toko juga kan banyak kan, ke toko apalagi yang ada tipe-tipe orang juga beda-beda, ada yang sekali lihat ini berapa, misalnya ya Mbak, ini berapa, 1,5 ambil. Saya pernah ketemu orang kayak gitu, lucu banget. Ini berapa, 3 juta bu, ambil. Ini berapa ini nih, 5 juta, enggak, belum masuk kalau udah sampai 5 juta. Tapi dia beli banyak banget. Sampai gini, ya Tuhan. Terus dia bilang gini, total saya berapa, kata dia. Misalnya ya Mbak, totalnya misalnya 4.200.000, dia bilang gini. Saya transfer 5 juta cukup. Kata dia gitu Mbak. Saya sampai, kelebihan Mas, gitu kan. Itu Mas waktu itu. Terus dia bilang gini, enggak buat ini buat karyawan kamu, bagi-bagi ya uangnya. Masya Allah. Masya Allah kok begini. Itu toko belum rampung waktu itu ya. Kita masih di luar semua ya, di teras gitu ya, packingnya di teras gitu. Aku seharian panas-panasan di teras gitu kan sama suamiku. Ketemu orang kayak itu kayak ada udara nih. Udah capek ketemu orang kayak gini, baik banget ya, lucu banget ini ya, diceritakan setelah kita pulang gitu kan. Sampai sekarang tapi kita nggak memilih siapapun itu customer ya. Tapi sampai sekarang hubungan sama si Mas tersebut jadi sangat baik gitu. Jadi kalau misalnya dia ada masalah apa, tanamannya kita datang. Ada servis lebih lah. Luar biasa ya. Menjaga servis. Menjaga servis. Iya. Sehingga akhirnya terjalin hubungan silaturahmi yang sangat luar biasa ya. Dari pembeli dan penjual akhirnya jadi mitra yang memang betul-betul betul. Iya. Iya, luar biasa. Aduh, sampai terkesima ya. Terkesima ya Allah. Sampai seperti ini. Mau ada giveaway atau apa gitu kan Mbak? Giveaway. Gimana tuh giveaway? Jadi grogi nih. Gimana mau ada live chat juga kita aktif. Jadi nanti teman-teman di WhatsApp juga bisa disampaikan di 0812 83 88 7117. Iya. Ada di YouTube Sobat RPC ya. Iya. Live di kanal RPC 886 FM. Oh ya. Wow. Rupanya Mbak Fani banyak sekali ya pasti. Banyak sekali. Iya. Yang menyapa di YouTube. Ini ada Ibu Eni Sudaryantni, Jakarta Pusat.
Ibu Nurina Vidya, Jakarta Pusat. Ada Pak Aprianto, Ibu Irma Malini Zahir, Jakarta Pusat. Ibu Listeria Manalu, Jakarta Pusat. Rupanya sedang menyimak di sini. Halo semuanya. Penasaran ya Mbak Usi ya. Iya ini. Ibu Nurina ya ini ya. Jadi kira-kira kita mau kasih apa nih Mbak buat yang Nah, ini mau kasih apa? Kita malah ditawarin loh. Mau dibikin pertanyaan apa? Jawab di komen Boleh gitu nih. ya. Tuh Mbak. Tuh, aduh ini. Nanti pertanyaannya. Nanti Mbak Usi tinggal dari Mbak Fani saja. jangan Dari Mbak Fani saja aku lah. Dari Mbak Usi aja sama Mbak Yanti. Kalau nama udah tahu Udah di tahu. sini. Pasti yang dari awal sih pasti akan mudah aja menjawabnya, Mbak Usi. Kita mau tanya apa ya? Saya jadi grogi nih. Apa ayo? Ada kebun yang sedang akan dibangun. Lokasinya di mana? Yang tadi ada saung-saungnya, di bawah ada kolam ikannya. Itu di lokasinya di mana? Di mana lokasinya? Lokasinya di mana? Ayo teman-teman. Silahkan Jawab di komen ya. Jawab di komen, live chat di YouTube 886 FM atau bisa dikirim ke WhatsApp 0812 83 88 717. Oke, Sobat RPC Siapa yang semua menang? silakan. Pertanyaannya tadi, kebun di mana kebun yang sedang dibangun? Di lokasinya, lokasinya di mana? Gitu. Kebun yang akan dibangun. Yang akan dibangun. Lokasinya berada di mana? Ya, silahkan untuk dikirimkan jawabannya ke WhatsApp 0812 83 88 7117 atau di live chat YouTube RPC 886 FM. Hadiahnya apa Mbak Usi? Waduh, hadiahnya apa nih? Aduh. Ini saya kasih philodendron. Wow, gloriosum. Gloriosum. Oh, tahu ya. Mbak Usi. Philodendron gloriosum. Ini silakan jawabnya ke bisa WhatsApp jawab. aja ya Mbak Usi. Nanti kirim alamatnya, nanti aku kirimin dari sini. Oke. Ini rugi kalau nggak jawab dengan benar nih. Iya, rugi. Hadiahnya sekarang sangat menarik harganya sekali. udah lumayan ya. Iya. Iya, lanjut sembari mendengar menunggu jawaban menunggu ya, jawaban dari Sobat RPC. Kita mau mengkorek-korek lagi nih. Ya, silakan. Untuk penjualan tanaman hias ini, Mbak Fani ada target nggak? Target. Kalau target ini sih enggak ya, cuma maksudnya kalau bisa kita jangan menurun penjualannya. Kalau misalnya di bulan itu kita pernah hit sampai misalnya berapa, ya kita harus minimal mempertahankan di bulan itu atau lebih. Oh iya. Karena ketika kondisi kembali normal, tapi kan followers bertambah, jadi percaya aja. Pada saat pandemi itu sudah membuka satu market, gitu ya. Pada saat pandemi itu udah ada market yang baru yang datang. Karena kan sebetulnya banyak orang yang suka tanaman ya kan. Orang-orang yang hobinya berkelanjutan akan menjadi new market kita di kedepannya. Tapi orang-orang yang hobinya hanya sesaat pandemi itu, ya dia akan gugur dengan sendirinya gitu kan. Tapi setidaknya nilai orang pencinta tanaman itu bertambah gitu. Jadi menurut saya selama masih ada peluang untuk penambahan followers gitu kan, seharusnya penjualan kita bisa dipertahankan atau bertambah. Gitu. Ya.
Karena sekali agak turun sedikit sekitar 10-30% gitu ya. Kita cari gitu ya, kenapa gitu sebabnya. Oh, ternyata memang orang-orang itu shifting dari penggunaan pot terakota, instead of buying pot terakota, mereka lebih fokus pada pembelian tanamannya, gitu kan. Jadi aku strategi yang pertama aku lakukan adalah melakukan campaign pot terakota adalah sangat bagus untuk akar untuk akar tanaman, ya. Sedangkan pot-pot yang saat ini sekarang yang lagi happening itu, dia bukan tidak baik, tapi karena potnya tinggi, ya mungkin Bu Osi tahu ya, maksud saya ada satu pot gitu ya yang sekarang orang lagi menggandrungi itu pot plastik, pot itu tinggi, ya Nggak kan? boleh nyebut merek. Ya nggak boleh nyebut merek. Jadi ketika kita menanam biasanya itu memang sangat bagus gitu ya, satu menghemat tempat, ya kan? Tapi coba dilihat apakah itu airnya ketahan di bawah, karena pot tinggi termasuk pot tawon tinggi itu kan lagi itu model rata-rata kebanyakan tanamannya akarnya bisa busuk. Kalau itu tanaman bukan yang akarnya udah banyak banget gitu ya. Iya. Kalau akarnya banyak banget itu kan dia butuh minum cepat ya kan, aman gitu ya. Tapi ketika tanaman itu adalah tanaman yang lucu-lucu tapi ditaruh di pot tinggi, akarnya belum seberapa, baru setengahnya. Ketakutan di terakhirnya adalah dia bisa busuk. Jadi saya tetap pakai pot si kekinian itu, tapi saya bolongin lagi, saya solder gitu, untuk sirkulasi atau air cepat keluar. Jadi saya tetap bisa menyiram seperti saya siram pot terakota 3 hari sekali. Gitu. Ya. Sudah ada yang jawab nggak sih? Sudah ada yang jawab? Oke, saya cek di YouTube. Cek dulu. Rupanya ada nih Mbak Fani, Ada betul nggak nih? Dari Raras Wangi Susani. Jawabannya Ciawi, Kabupaten Bogor. Betul nggak Mbak Fani? Oh betul. Betul Mbak Raras. Jadi nih buat presenternya. 2-3 bulan lagi kalau udah buka main. Yeay. Tahun ini kah Mbak Fani? Insya Allah tahun ini. Aku targetnya 3 bulan lagi. Yes. Ya. Nggak sabar nih, pengen ke sana. Untuk ke sana ya. Kalau bisa. Yang jelas mau belanja pot sih. Ih, dateng dong Mbak Osi ke sini. Kan? Ya. Aku bawain aja deh nanti. Yeay. Alhamdulillah. Kirim alamatnya ya. Kan di itu juga kan di mana sih namanya, di Bendungan ya? Iya, betul. Ya ampun deket banget, rumah saya di Sesepan. Ya, rumah Tuh saya di kan. Sesepan ya. Tuh, Di Sesepan. Iya, saya tuh udah janji dari tahun kapan sama Mbak Fani nih, belum ketemu Ya? juga. Iya. Saya lumayan. Jadi kalau kebun di sana, saya kemarin akhirnya 2 tahun yang lalu akhirnya memutuskan untuk beli rumah di daerah situ juga gitu kan. Iseng-iseng baru keluar dari lampu merah, belok kiri lurus terus gitu kan. Nggak tahu dong ngeblank gitu kan. Kayaknya Royal Tajur udah kemahalan gitu kan. Ke daerah bagus-bagus di Bogor Raya itu cakep-cakep gitu kan. Saya mikirnya setiap gang aja kita masukin gitu kan. Karena waktu itu saya naksir tuh ada satu rumah dekat stasiun gitu, sangat murah dan besar sekali tanahnya. Ternyata udah memang bukan milik ya Mbak. Saya bilang seminggu lagi ya ternyata udah dipanjer orang gitu kan. Karena dapatlah di Sesepan itu, Mutiara Residence kalau tahu. Iya. Wah, deket nih Mbak. Nanti kapan ngobrol lagi di sini ya Mbak. Betul, siap. Kita ketemu ya di kebun aku yang di Ciawi ya. Betul, live dari kebun Ciawi. Langsung ya. Kita bahas tuntas bagaimana berbisnis via marketing online. Yes. Betul. Boleh. Banget kan. Akan lebih asik gitu ya, langsung ke sumbernya. Nah, Mbak, kita sudah berada di ujung acara. Betul. Kira-kira Mbak, ini kan saya mewakili Kementerian Pertanian. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa. Amazed. Jadi ada seseorang yang dari luar pertanian kemudian mau dari nol
nekat untuk keluar dari pekerjaan yang sudah mapan, membangun bisnisnya, belajar, dan kemudian memberikan wawasan ya, artinya ini loh, pertanian itu cukup menjanjikan ya Mbak Fani ya. Dan ada orang yang mau mengembangkan bisnis pertanian, memberikan wawasan, memberikan pengetahuan kepada orang-orang bahwa ini cara merawat tanaman yang baik, kemudian memberikan apa ya Mbak ya, bahwa pertanian itu patut kok untuk ditekuni. Sangat menarik dan menjanjikan gitu ya. Dan sudah dirasakan gitu oleh Mbak Fani ini gitu. Iya, betul sekali. Dinikmati, kemudian bekerja dengan hati gitu kan. Dengan ikhlas. Nah, itulah yang membuat akhirnya dari nekat menjadi berkah itu tadi Mbak Osi ya. Amin. Ya. Baik, Sobat RPC, dimanapun Anda berada, ya kita sudah di penghujung acara Ngobrol Pintar Petani ini, dan tentunya melalui 88,6 FM RPC, medianya Petani Indonesia, dan juga banyak yang mengikuti melalui kanal YouTube di RPC 886 FM, ataupun juga di Facebook dan Instagram Sobat RPC. Ya, dan terima kasih kepada Mbak Fani yang meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk bergabung bersama Sobat RPC di sini. Semoga banyak orang di luar sana yang terinspirasi dengan apa yang Mbak Fani kerjakan, dengan apa yang Mbak Fani geluti. Semoga semakin sukses. Sukses dan semangat. Kita akan live nanti. Ya. Di Kebun Ciawi. Ya, di Kebun Ciawi. Tunggu Bapak ya. Sambil makan jamur crispy. Lo gitu. Sudah disiapkan. Terima kasih sekali Mbak Fani. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat RPC, demikian tadi Sobat Tani dengan Mbak Fani yang sudah menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan kita nanti bisa lebih bisa menggali, kita bisa hadirkan lagi ya Mbak Usi ya. Iya. Dan tentunya kita sudah di penghujung acara. Saya Yanti dan juga ada Osi di sini. Iya. Pamit mundur tentunya dari ruang dengar Anda. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, dan pertanian maju, mandiri, modern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kurun waktu 1 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin, Kementerian Pertanian di bawah Komando Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terus berupaya mengawal bersama kinerja pemerintah menuju Indonesia maju. Sejumlah terobosan cerdas pun dilakukan Kementerian Pertanian lewat berbagai program menuju pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Program tersebut diantaranya Kostra Tani atau Komando Strategis Petani, memadukan kemampuan teknologi informasi bernama AWR. Pelayanan dana pinjaman kredit usaha rakyat juga menjadi strategi memandirikan petani. Dana KUR diberikan agar petani mampu mandiri memiliki alat mesin pertanian serta prasarana dan sarana pertanian, di mana serapan kredit usaha rakyat pertanian sampai Desember tahun 2020 mencapai 51 triliun rupiah. Saya ingin mengingatkan kita semuanya bahwa di tengah pandemi, sektor pertanian telah menyumbang